pori-pori besar seperti kulit jeruk. Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? Jadi di video kali ini gue nggak nge-review ataupun gue nggak bikin tutorial juga. Jadi gue mau ngasih tips gimana caranya sih ngecilin pori-pori. Pasti di antara kalian banyak nih yang ngerasa kalau pori-porinya besar dan kalian ngerasa nggak pede sama pori-pori kalian. Kalian udah coba berbagai cara, kalian pakai yang dari alami sampai produk-produk skincare yang bisa ngecilin pori tapi nggak mempan juga. Nah, apakah cara kalian tuh udah bener atau belum? Kalian harus lihat lagi gimana sih step-step awalnya supaya kulit kalian tuh pori-porinya nggak besar gitu dan juga bisa terlihat lebih halus gitu. Jadi guys, sebenarnya pori-pori besar itu ada penyebabnya. Jadi kalau kalian yang kulitnya cenderung berminyak, biasanya pori-porinya akan jauh lebih besar. Atau kulit kalian yang banyak jerawat, itu biasanya pori-porinya akan terlihat lebih besar. Tapi ada juga yang nggak jerawatan, pori-porinya tetap besar. Karena dia juga bisa dari faktor genetik, hormon, ataupun faktor lainnya. Jadi banyak yang menyebabkan pori-pori itu kenapa bisa terlihat besar. Dan kita juga nggak bisa guys yang namanya langsung ngecilin pori sampai kembali ke ukuran semula. Jadi kita hanya bisa kayak meminimalisir gitu loh ukuran pori-pori kita. Untuk yang bener-bener bisa ngilangin, satu caranya adalah dengan cara di laser ataupun tindakan di klinik kecantikan. Kalau untuk kita atasin sendiri itu hanya bisa untuk meminimalisir atau mengecilkan, bukan mengecilkan, menyamarkan pori-pori supaya nggak terlalu terlihat lebih besar gitu. Nah, sekarang gue mau kasih tipsnya nih. Tapi sebelum kita mulai, gue minta kalian like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue ini dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue. Nah, untuk tips yang pertama, itu kalian wajib banget yang namanya double cleansing. Jadi double cleansing selain mengangkat sisa kotoran yang ada di wajah, kalian juga bisa membersihkan lebih maksimal lagi kotoran-kotoran yang udah menempel di wajah yang bisa nyebabin jerawat dan juga masalah kulit lainnya. Jadi step double cleansing itu seperti yang gue bilang di banyak video gue, pakai micellar water dulu sebelum kalian cuci muka. Jadi cuci muka terlalu sering juga nggak bisa ngebantu kalian untuk mengecilkan pori-pori guys. Jadi cuci muka juga ada waktunya. Jadi menurut gue itu, jadi guys, gue saranin kalian cuci muka cukup sehari 2 kali aja, nggak usah yang sering-sering gitu. Nanti malah bikin kulit kalian jadi iritasi. Untuk facial foamnya sendiri, gue saranin kalian pilih yang mengandung charcoal. Biasanya charcoal itu bisa ampuh banget untuk mengangkat kotoran terdalam di kulit kalian. Jadi bener-bener kotoran yang menyumbat pori kalian tuh terangkat supaya nanti kulitnya tuh nggak tumbuh komedo ataupun jerawat yang bikin pori-pori kalian makin besar guys. Sekarang kita lanjut ke step yang kedua. Step yang kedua itu eksfoliasi. Jadi kalian juga jangan males buat eksfoliasi wajah. Dari kalian umur 13 tahun pun juga bisa eksfoliasi wajah, tapi gue saranin jangan sering-sering, cukup seminggu sekali aja atau sesuai kebutuhan dari kulit kalian. Kalau kulit kalian yang ekstra banget minyaknya di wajah, kalian bisa eksfoliasi wajah sebanyak seminggu 2 kali. Kalau yang jenis kulitnya sama kayak gue, normal to dry skin, itu gue saranin eksfoliasi wajah cukup seminggu 1 kali aja. Kalian juga bisa, kalian juga bisa pilih produk eksfoliasi yang cocok dengan kulit kalian. Ada yang scrub, ada juga yang dari kapas eksfoliasi itu. Jadi yang mana yang cocok di kulit kalian. Kalau gue pribadi, gue lebih suka yang scrub gitu, yang alami gitu, yang scrub tapi tetap produk kosmetik. Karena kalau yang scrub itu kayaknya dia nggak yang pakai banyak bahan kimia di wajah. Karena kulit gue agak lebih sensitif gitu guys sama AHA BHA. Jadi kadang kalau gue pakai produk yang terlalu mengandung bahan kimia gitu, dia bakal beruntusan gitu. Jadi gue lebih suka yang scrub karena dia lebih aman gitu. Selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga.
Nah, kalian juga bisa pakai masker, terutama yang model clay mask. Jadi kalau pakai clay mask itu lebih kuat untuk mengangkat minyak di wajah. Karena semakin banyak kalian ngeluarin minyak, itu bikin pori-pori kalian makin besar gitu loh guys. Jadi biasanya kalau clay mask itu cocok banget buat kalian kulitnya berminyak. Kalau gue pribadi, gue pakai clay mask itu kulit gue jadi malah makin kering karena kayak malah ngereket gitu. Gimana ya, dia tuh kayak bikin kering gitu kulit. Nah, kalau yang kalian jenis kulitnya berminyak itu cocok banget. Dan gue kasih info juga, kalau kalian pakai clay mask itu jangan di hari yang sama pada saat kalian eksfoliasi wajah. Jadi misalnya hari ini kalian eksfoliasi wajah, kalian bisa pakai clay masknya besok. Karena kalau kalian pakai clay mask dan juga eksfoliasi wajah di saat yang bersamaan atau di hari yang sama, itu bisa meningkatkan resiko iritasi wajah guys. Jadi lebih baik kalian pakainya diselingin aja. Dan untuk pemakaian clay mask dan untuk pemakaian clay mask sendiri, kalian bisa pakai itu seminggu 1-2 kali aja, sesuai kebutuhan kalian. Kalau gue pribadi karena jenis kulit gue kering, gue pakai seminggu sekali aja. Sekarang kita langsung ke step yang keempat. Untuk step yang keempat ini, kalian bisa pakai serum yang mengandung bahan-bahan untuk mengecilkan pori. Misalnya kalian pakai serum yang mengandung retinol ataupun yang mengandung kolagen yang bisa meregenerasi kulit lebih cepat. Atau kalian pakai serum-serum yang bisa tujuannya itu menyamarkan pori, kalian bisa pakai itu. Dan kuncinya adalah kerutinan kalian pakai dari skincare itu guys. Sekarang kita lanjut ke step yang kelima. Nah, step yang kelima ini penting banget, kalian harus pakai sunscreen. Sunscreen itu penting banget buat ngelindungin kulit kita dari paparan sinar matahari. Karena efek yang dihasilkan apabila kulit kita itu terpapar sama sinar matahari, bikin kulit wajah kita jadi rusak dan menjadi mempercepat tanda-tanda penuaan, dan pori-pori bakal tampak terlihat lebih jelas lagi. Jadi gue saranin kalian itu wajib banget pakai sunscreen sejak dini guys. Jadi sejak sekolah pun itu kalian harus banget pakai sunscreen, apalagi kalau kalian yang aktivitasnya lebih sering di luar ruangan. Walaupun di dalam rumah kalian juga wajib banget pakai sunscreen, karena paparan sinar matahari itu bisa masuk dari jendela kamar kalian, apalagi kalau kalian sering banget beraktivitas di dekat jendela gitu guys. Dari sinar itu juga bisa ngerusak kulit wajah kalian. Jadi jangan banget sampai ngelewatin step sunscreen ini ya. Sekarang kita lanjut ke step yang keenam. Jadi step yang keenam ini kita wajib banget juga pakai moisturizer atau pelembab. Jadi walaupun kulit kalian berminyak, kalian tetap perlu pelembab yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Ada beberapa pelembab yang teksturnya itu nggak bikin banyak minyak di wajah, jadi tetap bisa nyaman kalian pakai walaupun kulit kalian berminyak. Dan yang terakhir di step ke-7 adalah kalian pilih skincare yang non-comedogenic. Jadi gue tuh ngerasain banget setelah gue pakai skincare yang non-comedogenic itu di daerah sekitaran hidung sini, itu jadi lebih kecil pori-porinya dibandingkan dulu. Karena dulu tuh sampai timbul-timbul gitu loh guys komedonya. Itu karena gue nggak ngerti kalau skincare itu juga bisa menyumbat pori. Gue pikir kalau kita pakai day cream itu, apapun itu day creamnya, asal cocok di wajah itu bisa bikin kulitnya jadi bagus. Tapi ternyata ada produk skincare yang bisa menyumbat pori gitu. Terutama day cream itu sering banget gue temuin day cream yang bisa bikin hidung gua komedoan. Nah, kira-kira kalau semua step tadi yang udah gua kasih ke kalian, itu kalian jalanin secara rutin guys, itu beneran bisa memperbaiki kulit kalian yang udah rusak, atau bisa mencegah kulit kalian jadi rusak atau pori-porinya besar dan segala macam guys. Beneran bisa asal kalian pakainya secara rutin. Jadi kalau skincare itu, yang namanya skincare, walaupun kalian ke dokter kulit pun nggak ada yang namanya nggak berlanjut gitu. Bukannya ketergantungan, tetapi memang harus terus menerus dirawat guys. Menurut gua skincare itu nggak perlu mahal, asalkan kalian rutin pakainya dan pastinya yang pas dengan jenis kulit kalian. Jangan sampai kalian pakai skincare untuk kulit kering padahal kulit kalian berminyak. Tapi terkadang
walaupun kita pakai yang nggak sesuai jenis kulit bisa cocok di kita juga. Jadi penting banget untuk kita tahu apa jenis kulit kita gitu, supaya kita bisa menangani masalah-masalah yang ada di kulit kita. Jadi seperti itu guys, resep simpelnya sebenarnya sama kayak step-step basic skincare pada umumnya, cuma yang lebih konsentrasinya itu adalah di serumnya. Kalian pilih serum yang benar-benar untuk menyamarkan pori. Gue bukan yang ahli banget di bidang ini, tapi ini berdasarkan pengalaman yang gue rasain selama gue nyobain skincare dan gue review. Inilah menurut gue yang terbaik gitu. Jadi kalau kalian merasa cocok, kalian bisa coba. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian mau request video apa yang harus gue bikin, kalian juga bisa tulis di kolom komentar atau DM gue di Instagram di @trisaflorendo yang gue tulis di atas ini. Jangan lupa buat di follow juga ya. Buat kalian yang udah nyoba tips ini dan berhasil ataupun nggak berhasil, kalian bisa share juga pengalaman kalian. Mungkin ada yang ditambahin dari tips gue ini, supaya teman-teman yang lagi cari tips ini bisa dapat info yang bermanfaat juga buat yang lainnya. So guys, kayak gue akhiri aja videonya sampai di sini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggal jejak like ya, dan di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu updatean video terbaru dari gue. Gue akhiri aja videonya sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.